Musdalifah. Kemudian yang kedua yakni tawaf ifadah. Kemudian yang ketiga melontar jumrah Aqabah. Itu salah satu dua di antara tiga. Entah kalau selesai mabit di Musdalifah dia mau tawaf ifadah, mau melontar jumrah Aqabah bisa. Yang penting dua di antara tiga. Kalau sudah kerjakan dua berarti dia boleh memakai pakaian yang berjahit. Dia sudah berhasil tahallul awalnya. Kemudian yang masih melekat muharramat dengan ihramnya hanya yang berkaitan dengan perempuan atau wanita saja. Yaitu diantaranya bersetubuh itu masih ada larangannya. Kemudian akad nikah itu masih dilarang karena belum berhasil tahallul tsani. Nanti setelah selesai daripada mabit di Mina itu akan berhasil tahallul tsaninya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjut ke Mina. Nah ini Mina. Dari kebijakan pemerintah Arab Saudi kita dibuatkan perluasan untuk Minanya. Yang tadi pas gerbang di bawah apa? Di bawah terowongan tadi itu namanya Mina Jadid. Mina Jadid jadi perluasan atau Mina baru. Kemudian yang di sini ini sudah termasuk Mina Qadim atau Mina terdahulu, yaitu yang sudah ditentukan batas-batasannya oleh Rasulullah SAW seperti yang ada di Arafah. Itu bukan termasuk semuanya, bukan termasuk tempat wukuf yang di sana. Kemudian yang di sini di Mina ini juga bukan termasuk tempat kita mabit, akan tetapi di tenda-tenda ini sudah termasuk karena di atas itu nanti insya Allah kita bisa lihat. Nah itu salah satunya batasannya di belakang sebelah kanan itu batasan Mina. Sebenarnya dulu itu apa? Musdalifah. Sebenarnya termasuk kawasan Musdalifah. Kemudian perbatasannya itu dibuat sebagai Mina Jadid. Kemudian yang ada di atas kita ini Bapak Ibu punya tiang di kiri kanan ini adalah stasiunnya, stasiun untuk jamaah yang VIP. Jadi dia pakai kereta bisa dari sini, karena bagi jemaah haji yang jalan kaki jangan coba-coba jangan coba-coba karena bahaya. Itu yang kalau perjalanannya menurut kami pengalaman kami, perjalanannya satu malam dari maghrib sampai subuh itu full jalan kaki. Dari Arafah, Musdalifah sampai Mina itu jalan kaki terus, tidak ada tidur-tidurnya. Nah kemudian berada di sebelah kiri, di sebelah kiri kita. Ini yang pertama ada batasan daripada Mina. Ada satu tugu itu yang berada di puncak di bawah gunung yang menurun. Mungkin ada satu tugu itu yang terjadi khilaf juga. Ada yang mengatakan bahwasanya ini tempat terjadinya penyembelihan Nabi Ismail, akan terjadinya penyembelihan Nabi Ismail. Kemudian pendapat yang kedua, ini hanya sekedar pembatas, hanya sekedar pembatas untuk kota Mina atau wilayah Mina. Akan tetapi ada sebagian pendapat juga yang mengatakan bahwasanya tempat terjadinya penyembelihan Nabi Ismail itu oleh ayahnya yakni Nabi Ibrahim itu ada nanti di Mina juga, namun di depan di 4 menara kembar. Itu insya Allah kita lewati sebentar lagi. Dan inilah penampakan daerah Mina Bapak Ibu. Tempat mabitnya atau tempat bermalamnya jamaah haji di seluruh dunia. Di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, mohon maaf, inilah tenda-tenda Mina ini. Masih tetapi tempatnya kecil. Kalau tidurnya itu duduk, duduk dengan meluruskan kaki. Nah di sini karena tempatnya sempit dan terbatas. Nah disinilah tempat mabitnya. Itu terhitung mabitnya, syarat atau syarat mabitnya jamaah haji di sini ialah mu'dhamul lail. Jadi misalnya umpamanya satu malam itu sekitar 12 jam, maka dibagi dua, dibagi dua 6 jam, dibagi dua 12 bagi dua 6 jam. Maka waktu mabitnya di sini adalah harus lebih, malamnya itu lebih panjang.
umpamanya 12 jam malamnya itu dibagi 2 menjadi 6, maka waktu mabit itu harus 7 atau 8 jam. Masuk? Baik. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya gitu untuk haji. Nah, supaya nanti tidak heran. Siapa tahu nasibnya untuk hajian tahun depan kan, oh berarti oh ini. Maksudnya yang kemarin gitu. Karena kalau ilmu itu nggak dipraktikkan susah, Pak. Ya, susah. Ini marketing pondok pesantren ya. Ya, seperti itu gambarannya. Nah, kemudian yang di sini juga mabit di Mina itu 3 malam, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kalau jemaah haji keluar pada tanggal 12 Dzulhijjah, itu dia berarti ngambil nafar awal. Ya. Kemudian apabila jemaah haji keluar pada tanggal 13, nah berarti dia itu ngambil nafar tani. Nafar tani ini lebih capek daripada nafar awal karena keluarnya itu nambah 1 malam lagi sampai tanggal 13. Tetapi jemaah kita yang dari Indonesia itu biasanya aturan dari travel atau dari pemerintah kita ngambil nafar awal. Jadi keluarnya kita dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada di sebelah kiri itu ada bangunan yang ada gedung yang seperti keranjang, itu adalah tempat ngelontar, ya, tempat ngelontar jumroh. Ya, di sana itu ada jumroh ula, wusta sama aqobah yang di sebelah kanan, ya. Nah, kemudian yang di sanalah setelah bangunan tersebut ada batasan-batasan Mina. Nah, jadi sebelum batasan tersebut tidak boleh kita mabit di sana. Ya, untuk ikhtiar, mungkin nanti kalau ada nasibnya untuk hajian, aksan di daerah yang sini lebih dalam seperti itu, karena takutnya nanti batasan tersebut ada pembaharuan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang di depan ada terowongan, beberapa terowongan. Yang paling kanan itu terowongannya sudah tidak aktif. Itu karena ada kejadian tragedi Mina dulu, yang jamaah hajinya banyak yang wafat di sana. Nah, dan melihat dari kita juga yang Indonesia banyak jamaah haji kita yang meninggal pas kejadian atau tragedi Mina. Okay? Nah, jadi alangkah baiknya untuk sekarang ini untuk menutup ziarah kita doakan beliau-beliau yang sudah wafat, jamaah haji kita yang sudah meninggal dunia di terowongan Mina, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Supaya Allah Subhanahu wa taala menerima beliau semua sebagai haji yang mabrur. Amin. Untuk kita dan keluarga kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, memurahkan rezekinya, dan memudahkan segala urusannya. Dan kita yang kemudian yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian sedikit lagi nanti setelah ini terowongan ini adalah tenda Mina terakhir yang berada di sebelah kanan. Ini batasan daripada kota Mina, ya, atau disebut dengan Mina Jadid kalau sekarang. Nah, setelah ini tidak ada tenda lagi. Nah, kira-kira inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan untuk manasiknya kita lanjutkan nanti ketika kita mau sampai di Jarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.